juah man kam krina kekelengan kami Moria GBKP Runggun Kebayoran Lama jumpa kita ibas peanta mingguenda ope dengar ras-ras kita ngorati kata dibata si jadi nas peanta mari si pebulat lebih ukurta ras kita ertoto kita. Tuhan dibata Bapa kami siringan ibas surga, sahkan kami bujurman bandu Tuhan, ibas paksa enda, ate kami RPA via online, mindo kami kam sing kuasai, pusuh praten ras perukuran kami, singajari ras si pepankan katandu kubas pusuh kami, dengan si pengasup kami, dalan kencabas geluh kami si tep-tep wari. Kam singurapi, si minpin, si nampati kemahandu, gelah ngasup kemahandu, nehken kebenaran firmandu, bagi sentudu rasura-surandu. Ngerana dage kamu Tuhan, arah firmandu bas paksa enda, kami ngosikap, ndengkehken dengan ngalau kenca. Ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu, haleluya, haleluya, amin. Moria sini kelengi kami, kata dibata si jadi nas peanta ibas minggu enda, sini gelari minggu keluarga, ibuat ibas Kolose pasal 3 ayat 10 waloh sehku ayat 25 ya, Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan 25 kami membacakan nas firman Tuhan kepada kita dalam bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi nas PA kita pada minggu ini. Moria yang kami kasihi, sebagai tema dari firman Tuhan, Nina jabuku kemegahanku, ya, jabuku kemegahanku, keluargaku adalah kebanggaanku. Salah satu tujuan dan maksud penting ketika Allah memberikan pasangan kita kepada kita dan hidup dalam sebuah perkawinan supaya kita mengalami kebahagiaan, supaya hidup kita menjadi lebih baik, supaya kita menjadi lebih sempurna. Seperti tertulis dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, di mana firman Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi Allah menciptakan, menghadirkan perempuan
dalam kehidupan suami, dalam kehidupan laki-laki untuk kebaikan dari laki-laki itu sendiri, untuk kebahagiaan dari suami itu sendiri. Dengan kata lain, untuk kebahagiaan dari suami atas kehadiran istrinya. Demikian juga tentunya istri ditempatkan di hadapan suami supaya istri dikasihi, diperhatikan, supaya istri juga mengalami yang namanya kebahagiaan, mengalami yang namanya sukacita, atau istilah bahasa Karo menjadi keluarga yang sempabu. Tetapi faktanya sekarang banyak rumah tangga termasuk rumah tangga orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang tidak bahagia atau kurang bahagia. Dan juga ada keluarga-keluarga orang Kristen sendiri yang harus berhenti di tengah jalan. Ya, istilahnya mereka tidak sanggup menepati janji perkawinan, di mana ketika mereka di hadapan Tuhan dalam menerima berkat perkawinan itu, bahwa tidak akan berpisah kalau tidak melalui kematian. Tapi hari-hari ini tidak bisa dipungkiri bahwa ada banyak keluarga, termasuk keluarga orang-orang percaya, yang harus kandas, berhenti di tengah jalan. Mengapa demikian? Nah, mungkin salah satu hal mendasar karena mereka tidak hidup di dalam komitmen yang telah mereka ucapkan di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah jemaat. Bahkan hari-hari ini ada sesuatu yang aneh, bahwa ada juga orang yang menyatakan aib keluarga di depan orang. Ya, sekarang ini ada acara-acara di TV di mana keluarga itu tidak malu menyampaikan aib keluarganya itu sendiri kepada orang banyak. Bahkan di YouTube sering juga kita melihat bagaimana suami istri yang belum bercerai tapi juga menyampaikan aib-aib di tengah-tengah keluarganya. Dan bahayanya banyak juga orang yang senang menonton dan mendengarkannya. Nah, padahal jelas bahwa tujuan dan maksud Allah mempersatukan kita di dalam perkawinan, sekali lagi hal esensi ialah supaya kita menjadi berbahagia. Nah, tapi tentu kebahagiaan itu, keharmonisan itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan itu akan tercipta melalui peran dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, berkomitmen untuk melakukan peran dan tanggung jawab kita di tengah-tengah keluarga. Dan Allah selaku pencipta perkawinan telah menetapkan peraturan-peraturan bagaimana kita mengelola dan memelihara keluarga kita. Dan salah satu melalui nas PA kita pada hari ini, Allah membuat bagaimana komunikasi, bagaimana aturan-aturan anggota-anggota keluarga di dalam sebuah perkawinan. Tadi dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Di dalam Kolose ini memang sangat sederhana. Tapi kalau kita lihat di Efesus pasal 5 ayat 23 sampai 24, Paulus di sana meletakkan dasar teologis mengapa perempuan itu, istri itu harus tunduk kepada suami. Di sana dikatakan mengapa istri harus tunduk kepada suami, di mana dikatakan di sana karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi di sana jelas bahwa istri tunduk kepada suami karena peran dan tanggung jawab suami sebagai kepala yang memelihara, yang menyelamatkan keluarga itu di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Jadi karena tugas penting
yang diberikan oleh Allah kepada suami sebagai penyelamat, sebagai pemelihara atas keluarga itu, dan karena itulah istri dipanggil tunduk dalam segala sesuatu kepada suami. Ketertundukan istri kepada suami dilakukan bukan karena paksaan, tapi dilakukan dengan sukacita, seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Karena istri melihatnya bahwa ketundukannya kepada suami tidak lain ialah karena ketaatannya kepada Kristus. Jadi ketundukan istri kepada suami sama dengan istri membuat Kristus sendiri bersukacita melihat ketundukan istri di tengah-tengah keluarga. Jadi ketundukan itu bukan pula ketertundukan seperti robot yang dikendalikan oleh remote. Ya, ini penting karena hari-hari ini sering juga istri-istri bertanya, apakah kami harus tunduk kalau suami misalnya melakukan suatu kekeliruan, melakukan suatu kesalahan. Jadi sekali lagi, ketertundukan istri kepada suami bukan seperti robot yang digerakkan oleh remote, artinya robot tidak bisa berpikir. Kalau ke kiri ditombol dia ke kiri, ke kanan ditombol dia ke kanan. Tidak seperti itu. Melainkan apabila suami sebagai kepala di tengah-tengah keluarga melakukan suatu kesalahan atau kekeliruan, ketundukan bukan berarti ikut melakukan kesalahan itu. Tapi ketertundukan di sini boleh mengingatkan suami, tapi di dalam mengingatkan itu tetap dalam rasa hormat dan lemah lembut. Dan saya percaya istri-istri yang mengingatkan suami yang keliru, mengingatkan suami yang alfa akan komitmen atau tugas tanggung jawabnya dengan kelemah lembutan, dengan rasa hormat dan kasih, kami percaya suami-suami akan mau mendengarkan. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Bukan berarti tunduk dalam segala sesuatu, bahwa ketika suami memimpin kepada kesalahan, nah istri mengikut. Bukan. Justru istri sebagai penolong dengan rasa hormat dan kasih mengingatkan suami itu apabila suami melakukan satu kekeliruan atau kesalahan. Karena di dalam 1 Petrus pasal 3 dikatakan bahwa suami-suami yang tidak taat kepada firman pun dengan kebaikan dan dengan kelemah lembutan istri, suami-suami seperti itu bisa bertobat. Jadi di sanalah ketertundukan itu, bukan ketertundukan seperti robot yang digerakkan oleh remote. Kemudian yang kedua dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Bagaimana konkretnya suami mengasihi istri, itu juga dijelaskan dengan panjang lebar oleh Paulus di dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 26, di mana di sana dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi seperti Kristus mengasihi jemaat, seperti Kristus telah menyerahkan dirinya bagi jemaat, seperti Kristus yang telah berkorban untuk keselamatan jemaat, seperti itulah suami dipanggil mengasihi istrinya. Jadi suami yang mengasihi istri adalah suami-suami yang mau berkorban, adalah suami-suami yang mau bekerja keras untuk memberikan kebahagiaan kepada suaminya, supaya istrinya dapat hidup dengan sukacita dan bahagia. Suami juga terus berjuang dan sabar di dalam kehidupannya apabila ada sifat hal-hal yang kurang baik di dalam istrinya, maka dengan teladan, dengan lemah lembut, suami akan menuntunnya supaya menjadi istri yang lebih baik. Sebab ketika istri berubah, seperti yang dikatakan metanoia, ya, metanoia itu seperti dari larva menjadi kupu-kupu, ya, jadi ulat menjadi kupu-kupu. Apabila metanoia seperti itu terjadi, istri yang dulunya kurang baik dan kemudian terus semakin baik, maka pada akhirnya yang berbahagia pertama-tama ialah suami sendiri. Jadi suami juga tugasnya penting untuk terus mengarahkan, menuntun, tapi dengan lemah lembut dan teladan, bagaimana dia bisa membawa istrinya supaya sebagai istri yang takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak sebagai bagian dari anggota keluarga juga mempunyai kewajiban di tengah-tengah keluarga, bahwa mereka dipanggil
taat dalam segala hal kepada orang tua. Mengapa anak-anak harus taat segala hal, mendengarkan nasihat orang tua? Yang pertama jelas karena itu adalah perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan terhadap anak supaya taat terhadap orang tua, bahwa di dalam perintah itu ada janji Tuhan, janji berkat, di mana dikatakan maka umurmu akan dipanjangkan di negeri yang akan diberikan kepadamu, maka engkau akan berbahagia di negeri yang akan diberikan kepadamu. Jadi perintah Tuhan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa anak-anak harus mendengarkan nasihat orang tua? Karena orang tua itulah yang menjadi perpanjangan Tuhan, menghadirkan anak-anak di tengah-tengah dunia. Artinya tanpa orang tua itu anak-anak tidak akan hadir di tengah-tengah dunia. Kemudian yang ketiga, sama seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, tidak ada orang tua yang menginginkan kegagalan anaknya. Tidak ada orang tua yang menginginkan kehancuran anaknya. Semua orang tua pasti mengharapkan supaya anak-anaknya berhasil di dalam kehidupannya. Kemudian yang keempat, mengapa anak-anak harus patuh dan taat terhadap orang tua? Karena orang tua itu telah mengalami banyak pengalaman, telah melihat banyak hal-hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan sehubungan dengan kehidupan keluarga. Tentu lewat pengalamannya, lewat apa yang dia lihat, lewat apa yang dia saksikan, dia mau supaya anak-anaknya tidak jatuh kepada kegagalan, melainkan kepada keberhasilan. Dan yang terakhir, mengapa anak-anak harus takut dan mendengarkan seluruh nasihat orang tua? Karena orang tua telah terlebih dahulu mengasihi anak, mulai dari dalam kandungan, kemudian membesarkannya sampai dewasa, menyekolahkannya, jadi layaklah anak-anak mendengarkan nasihat orang tua. Dan yang keempat tentu bagaimana orang tua dalam mendidik anak-anak. Memang di sini dikatakan hai bapak-bapak, tapi tentunya sebagai orang tua, suami dan istri secara bersama, secara bersatu memiliki tanggung jawab mendidik anak-anak sebagaimana mendidiknya di dalam Tuhan. Dan di sana dikatakan jangan kasar, jangan kita membuat sebagai orang tua bangkit amarah anak kita, tapi dengan lemah lembut, dengan teladan, dengan pengajaran-pengajaran yang baik, kita membimbing mereka bertumbuh berkembang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Inilah kita lihat bagaimana 4 hubungan yang terjadi di tengah-tengah keluarga, 4 tanggung jawab yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Yang pertama bagaimana istri terhadap suami, yang kedua bagaimana suami terhadap istri, yang ketiga bagaimana anak-anak terhadap orang tua, dan yang keempat bagaimana orang tua terhadap anak-anak. Nah, apabila semua ini dilakukan, saya percaya maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang bahagia. Muria yang kami kasihi, tema kita tadi jabuku kemegahanku. Artinya jabuku menjadi kebanggaanku. Masing-masing anggota keluarga bangga terhadap anggota keluarga lainnya. Muria bangga terhadap suaminya, terhadap Mamre yang ada di rumahnya. Muria bangga terhadap anak-anaknya yang dikaruniakan yang dikaruniakan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Megah hakapna, maka megah sebab suaminya, anak-anaknya itu menjadi sumber kebahagiaannya. Bagaimanakah anggota keluarga yang lain menjadi sumber kebahagiaan bagi kita? Tentu pasti ketika mereka melakukan peran dan tanggung jawabnya, melakukan komitmennya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan untuk mendatangkan kebahagiaan bagi anggota keluarganya. Jadi itu makanya jabuku kemegahanku. Artinya kita sendiri megah siakap, lid rasa bangga. Berarti kita bahagia ada di tengah-tengah keluarga itu karena pasangan kita, anak-anak kita memberikan kebahagiaan kepada kita. Tentu inilah idealnya. Itulah yang diharapkan dari setiap kita, bahwa tidak ada muria yang kecewa terhadap pasangannya, tidak ada muria yang kecewa terhadap anak-anaknya, melainkan yang diharapkan muria-muria bangga, megah yakapndu ibas tengah-tengah jabundur kiteken perbulangan rumah mereka kiteken anak-anak ndu mereka kriahan manbanu. Si jadi pertanyaan, bagaimana kalau keluargaku belum menjadi kemegahan? Ya, apakah kita gagal? Dan hari ini kami mau mengatakan kepada kita, kita tidak gagal. Barangkali kita masih dalam proses
menuju jabuku kemegahanku. Barangkali kita masih dalam proses bagaimana mewujudkan keluarga yang menjadi bahagia. Nah, oleh karenanya, kalau hari ini Jabun Talanga menjadi kebahagiaan kita, keluarga kita belum menjadi kemegahan kita, hari ini yang paling bijak ialah bukan mengevaluasi bagaimana pasangan kita memberikan kebahagiaan kepada kita, bagaimana anak-anak kita menjadi sumber sukacita bagi kita. Tapi yang paling bijak hari ini, apabila Jabun Talanga menjadi kemegahan tak, ialah mengintrospeksi diri sendiri, melihat kepada komitmen kita sendiri, menuntut kepada diri kita sendiri. Yang menjadi pertanyaan mendasar, apakah kita sudah menjadi kemegahan bagi pasangan kita? Maka penungkunan si paling bijaksana ibas akhir PAINA tekening kami, bagaimana Moria melihat diri sendiri. Apakah Moria enggo jadi kemegahan man mamre sebagai ndehara? Apakah Moria enggo jadi kemegahan man anak selaku nande? Itu jauh lebih bijaksana, dan kami percaya ketika kita mengevaluasi diri kita, kemudian berjuang supaya kita menjadi kemegahan bagi pasangan kita dan anak-anak kita, saya percaya itu juga yang akan merubah mamre, merubah anak-anak kita, memberikan kebahagiaan kepada kita. Jadi endam si baci sahkan kami alu pengharapan krina jabu-jabunta jadi jabu si berbahagia, jadi jabu si mereken kemegahan mankrina anggota keluarga. Amin. Sidungi pe anta mari si pebulat ukurta ras kita artoto. Tuhan di bata Bapa kami siringan di bas surga, isahkan kami bujuruman bandu Tuhan, ija arah firmandu bas wari enda, i persingtikam kami, uga kami mengelola, memelihara, membangun kehidupan keluarga, gelah keluarga kami jadi keluarga si berbahagia, maka kerina anggota keluarga merasa bangga di tengah-tengah keluarga itu sendiri, karena anggota-anggota yang lain, pasangan kami, anak-anak kami, sungguh-sungguh memberikan sukacita bagi kami. Tuhan, sekiranya hari ini masih ada keluarga-keluarga kami yang dalam proses menuju kepada kebahagiaan, menuju kepada keharmonisan, ajari kami bukan menuntut pasangan kami, bukan menuntut anak-anak kami supaya berubah, tapi perubahan itu dimulai dari diri kami sendiri, melihat peran dan tanggung jawab kami, melihat komitmen kami, supaya kehadiran kami menjadi kemegahan, menjadi kebahagiaan bagi pasangan kami. Karena kami percaya ketika kami memulai perubahan di dalam diri kami, maka itu akan membawa perubahan juga bagi pasangan kami dan juga bagi anak-anak kami. Berikan kekuatan kepada setiap kami ya Tuhan, sehingga kami mampu merubah diri dengan pertolongan-Mu, menjadikan diri kami sungguh-sungguh menjadi sukacita kebahagiaan bagi pasangan dan anak-anak kami. Sekiranya hari ini ada keluarga-keluarga yang bergumul karena komunikasi yang kurang lancar, atau karena ada persoalan-persoalan yang belum dapat diselesaikan, kami berdoa di dalam nama Yesus, berikan kekuatan kepada suami istri untuk tunduk kepada firman-Mu, kemudian dengan rendah hati boleh menyelesaikan setiap persoalan yang ada di tengah-tengah keluarga kami. Sekiranya anak-anak kami juga masih menjadi pergumulan bagi kami tentang ketundukan mereka atau tentang sikap hidup mereka, berikan juga kepada kami kesabaran supaya dengan lemah lembut, dengan kasih, kami boleh membimbing anak-anak kami sehingga mereka juga boleh melihat kasih Tuhan melalui kami, orang tuanya. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga lepas keluarga, sama seperti tujuan Tuhan mempersatukan kami di tengah-tengah keluarga untuk berbahagia. Biarlah setiap keluarga kami mengalami kebahagiaan di dalam Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa secara khusus buat saudara-saudara kami, anggota jemaat Tuhan
yang ada di dalam pemulihan kesehatan ataupun kurang sehat karena usia, berobat jalan atau berobat di rumah, kami angkatkan doa kami buat orang tua kami, mami kami, Nande Ingrid Surbakti dalam pemulihan pasca operasi. Biarlah Tuhan menjamah memberkati agar dia boleh segera sembuh dari sakit penyakitnya. Demikian juga orang tua kami, Bapak Anta Sitepu, biarlah Tuhan juga memberkati proses pemulihannya agar dia juga segera sembuh dan dapat kembali beraktivitas seperti biasanya. Orang tua kami, Bapak Ita Sembiring, Bapak Febri Ginting, Dedi Suranta Surbakti, Diaken Nandi Ripka Bangun, Nande Linda Sembiring. Demikian juga Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, saudara kami Dini Bru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Bru Pandia. Demikian juga Bapak Aleta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Pertua Emeritus Bapak Lora Sitepu, Nora Emeritus Nande Lora, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Rehna Darmawati Buru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Biring Grace, anak kami Aldo Sinulingga, Nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Nande Neti Pranginangin, Naras Bapak Surya Barus, Nande Ninta Sembiring, Nande Ninta Bangun. Demikian juga orang tua kami Nora Emeritus Nande Jengok Sebayang. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan yang prima kepada orang tua kami dan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, pimpin rumah tangga kami, pimpin setiap kami, khususnya dalam masa-masa pandemi COVID ini, agar kami tetap terpelihara di dalam kasih Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami, pemerintah kami, di dalam usaha-usaha untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bagendam, PA Ibas Minggu Enda, Toto pengarapan kami, Kerina kita, Lid Ibas Sukacita, Jabu-jabunta tetap ipasu pasu Tuhan. Amin.